Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini di pertemuan kelima seperti yang tadi sudah saya sampaikan, yaitu membahas mengenai pajak penghasilan yang pertama, yaitu untuk PPh final atau yang di dalam peraturan perpajakan penghasilan, yaitu masuk ke pasal 4 ayat 2. Nah, sebelum masuk ke pasal 4 ayat 2, saya akan membahas terlebih dahulu mengenai pengantar masalah PPh untuk pemotongan dan pemungutan, atau sering disingkat dengan potput atau withholding tax, ya. Nah, apa itu withholding tax? Jadi salah satu sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia adalah withholding tax system, gitu ya, yaitu pemotongan atau pemungutan pajak. Nah, kemudian apa itu withholding tax? Yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada pihak ketiga, bukan fiskus, bukan dari sisi DJP, bukan juga wajib pajak yang bersangkutan, tapi ada pihak lain, ya, pihak ketiga yang bertugas untuk memotong atau memungut pajak yang terutang, gitu ya. Jadi ini jangan bingung dengan konsep self-assessment system. Pada intinya kewajiban perpajakan ini melekat pada individu atau pihak yang ber-NPWP, gitu ya. Akan tetapi hal ini memudahkan wajib pajak dalam melakukan perhitungan pajak karena langsung dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga. Tapi kewajibannya perpajakan artinya ini akan tetap dilaporkan oleh si wajib pajak tersebut dengan mendapatkan bukti potong dari pihak ketiga tersebut, ya. Jadi pihak ketiga tadi adalah pihak lawan transaksi kita, bukan DJP, bukan kita sebagai wajib pajak. Jadi lawan transaksi kita. Nah, ini arti dari withholding tax itu seperti itu. Nah, di akhir tahun pajak, ya, pajak yang telah dipotong atau dipungut dan telah disetorkan ke kas negara dapat menjadi pengurang pajak, ya. Seperti yang tadi kita bahas, ya, bahwa kita menghitung SPT, ini ada SPT tahunan dan nanti ada SPT masa. Oke, jadi yang sudah dipotong itu dapat dikreditkan, jadi diperhitungkan sebagai pengurang pajak terutang kita. Oke, bagi pihak yang dipotong dengan melampirkan bukti potong atau bukti pungut dari pihak lain itu tadi, gitu ya. Jadi bukan berarti nanti dihitung dua kali, tapi sekali pihak atau pajak yang tadi sudah dipotong itu bisa dikurangkan sebagai kredit pajak, pengurang pajak terutang kita, gitu ya. Nah, apa bedanya pemotongan dan pemungutan? Jadi pemotongan itu merupakan jumlah pajak yang dipotong oleh pemberi penghasilan, ya, pemberi penghasilan atas jumlah penghasilan yang diberikan kepada penerima penghasilan, sehingga menyebabkan berkurangnya jumlah penghasilan yang kita terima. Contohnya PPh pasal 21 dan PPh pasal 23. Itu 4 ayat 2 ini juga masuk ke pemotongan, nanti ada diagramnya sendiri. Nah, kalau pemungutan, ya, jumlah pajak yang dipungut atas pembayaran, ya, pembayaran yang berpotensi menimbulkan penghasilan kepada penerima pembayaran. Misalnya PPh pasal 22. Jadi yang dipungut itu adalah PPh pasal 22. Nah, kalau di luar PPh apa? Misalkan di luar, kalau kita nggak ngomongin pajak penghasilan, itu adalah adanya PPN. Gitu ya. Jadi PPN itu dipungut, ya, 10%. Jumlah pembayaran tertentu yang akan menjadi penghasilan pihak lain. Kalau pemotongan itu kita memberi penghasilan, kita potong dulu sejumlah pajak tertentu. Nah, jadi istilah pemungutan itu untuk pasal 22 saja, ya. Penghasilan selain 22 itu dipotong. Kalau di luar PPh itu tambahannya untuk dipungut itu adalah PPN.
Nah, berikut adalah jenis-jenis pajak penghasilan. Untuk SPT ya, surat pemberitahuan, itu nanti tahunan, ada yang tahunan, ada yang bulanan atau masa. Artinya tahunan apa? Tahunan itu baru kita melaporkan pada periode tahun tertentu. Misalkan untuk PPH orang pribadi, maksimal pelaporannya adalah pelaporan SPT-nya adalah di bulan Maret, 31 Maret tahun berikutnya. Kalau PPH badan itu ada di bulan April, akhir April. Kalau bulanan atau masa, nah kalau untuk SPT masa ya, SPT masa ya. Oke, untuk SPT masa paling penyampaian SPT-nya paling lama 20 hari setelah akhir tahun pajak. Ini ada ketentuannya. Untuk waktu penyampaian SPT paling lambat 20 hari setelah akhir tahun pajak, Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak terutang untuk suatu saat atau masa pajak bagi masing-masing jenis pajak adalah 15 hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak. Jadi kalau pembayaran di sini dikatakan bahwa 15 bulan berikutnya, tapi kalau PPH pemotongan, setor sendiri pemotongan 21 dan seterusnya nih paling lambat pembayarannya. Jadi misalkan pajak terutangnya itu adalah macam-macam ya, ada yang 10 dan ada yang tanggal 15 bulan berikutnya. Ya, ini macam-macam jenisnya. Kemudian kalau pelaporan SPT-nya di 20 bulan berikutnya. Jadi antara pembayaran dan pelaporan SPT ini pada tanggal yang berbeda. Nah, jika tanggal batas akhir pelaporan bertepatan dengan hari libur, ya, misalkan tanggal 15 itu hari libur atau tanggal 20 itu hari libur, termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, maka pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Gitu ya. Yang dimaksud hari libur nasional termasuk hari yang diliburkan untuk pemilu dan ditetapkan oleh pemerintah dan cuti bersama dan sebagainya. Jadi libur nasional itu yang ditetapkan oleh pemerintah. Oke, jadi ini ya pembayarannya dan ini masalah pelaporan SPT-nya. SPT itu surat pemberitahuan pajaknya. Oke, lapornya di sini. Nah, ini macam-macam ketentuannya. Gitu ya. Ini terkait dengan masalah penyampaian. Ini ada di KUP 1. Oke, nah kemudian bagaimana cara melunasi pajak penghasilan yang terutang gitu ya? Ada dua metode. Yang pertama menyetorkan sendiri ya, jadi bisa dengan melakukan penyetoran sendiri. Dan kemudian yang kedua adalah bisa melalui mekanisme pemotongan atau pemungutan. Oke, kemudian pemotongan atau pemungutan potput ini membahas yang dari sisi pemotongan atau pemungutan. Nah, dibagi menjadi dua tadi ya, potong dan pungut. Yang potong itu pasal 15, 21, 23, 26, 4 ayat 2 atau final yang mau kita bahas ini. Dan yang pemungutan untuk PPH adalah di pasal 22. Gitu ya. Nah, PPH potput ya, PPH pajak penghasilan untuk pemotongan dan pemungutan ini terdiri dari dua hal. Ada yang sifatnya final, ada yang non final. Nah, tadi seperti yang ditanyakan, kalau final itu apa sih? Non final itu apa? Nah, itu bisa direview kembali di materi yang sebelumnya. Jadi kalau final sudah saya jelaskan di pertemuan 2 atau 3 gitu ya. Atas penghasilan tersebut tidak digabungkan dengan untuk menghitung PPH di akhir tahun. Jadi penghasilan final yang sifatnya kena pajak final itu enggak diikutkan di penghasilan lain-lainnya di akhir tahun. Biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan penghasilan yang dikenakan penghasilan final tidak dapat dihitungkan sebagai pengurang penghasilan untuk menghitung PPH di akhir tahun. Begitu juga dengan biayanya tidak deductible expense karena dia sudah langsung dipotong pajak. PPH yang dipotong atau dipungut terkait dengan penghasilan yang dikenakan PPH final tidak dapat dikreditkan. Gitu ya. Jadi kalau PPH final ya, final itu artinya ketika dia pajak yang dikenakan atas penghasilan tertentu dan menggunakan tarif tertentu. Jadi langsung dikenakan ketika menerima penghasilan.
Jadi langsung saat itu juga. Jadi misalkan saya menerima penghasilan dari bunga deposito, langsung dipotong pajak. Jadi nggak perlu saya perhitungkan di akhir periode nanti. Paham ya? Saya dapat penghasilan bunga dari investasi di suku retail gitu ya. Jadi ketika saya terima sekian langsung dipotong pajak berdasarkan tarif tertentu. Tarifnya nanti beda-beda. Jadi perbedaannya adalah final itu ketika saya mendapatkan penghasilan saya langsung dipotong dengan tarif tertentu pada saat itu juga. Ya, itu final. Langsung dipotong. Misalkan saya mendapatkan juga penghasilan yang dasarnya dari dananya dari APBN, misalkan saya dapat 2 juta, langsung dipotong 5%. Nah, misalkan kayak gitu. Paham ya? Jadi, penghasilan PPh final itu berdasarkan tarif tertentu atas penghasilan yang saya terima dan langsung dipotong pada saat itu juga. Misalkan saya dapat hadiah gitu ya, atau yang sifatnya undian gitu ya, saya kan mendapatkan tambahan penghasilan berarti. Nah, itu langsung dipotong saat itu juga. Makanya biasanya ada yang undian ini di pajaknya ditanggung oleh penerima gitu. Jadi itu langsung dipotong. Artinya saya tidak perlu menambahkan penghasilan itu nanti dengan penghasilan saya lain-lainnya di SPT saya. Makanya tadi yang dikatakan tidak digabungkan untuk menghitung PPh di akhir tahun. Gitu ya. Jadi sifatnya per transaksi. Nah, kalau non final bagaimana ya? Berarti penghasilan yang nanti pajaknya dipertimbangkan dan digabungkan untuk menghitung PPh di akhir tahun. Nah, begitu bayangannya. Nanti kita lihat apa saja transaksi yang terkena pajak final. Nah, kenapa sih ada PPh pot-put atau withholding tax gitu ya? Jadi kalau di sini mengapa PPh pot-put atau withholding tax? Jadi dalam memungut pajak, institusi pemungut pajak ini harus memperhatikan berbagai faktor yang dikenal sebagai asas ya. Jadi di dalam perpajakan ini ada asas pemungutan pajak. Nah, menurut Adam Smith ada beberapa hal asas pemungutan pajak itu. Yang pertama asasnya equality, keadilan. Jadi di asas equality ini pemungut pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif lah terhadap wajib pajak. Jadi artinya asasnya equality. Makanya penghasilan itu ada tarifnya berlayer, bertahap gitu ya. Ada porsi tidak kena pajaknya, ada yang bisa diakui penghasilan, ada yang tidak dan sebagainya. Jadi asasnya tuh pengennya equality. Jadi tidak boleh memaksakan gitu ya. Jadi harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan si wajib pajak. Yang kedua adalah asas certainty, yaitu semua pungutan pajak harus berdasarkan UU atau kepastian hukumnya. Jadi harus ada kepastian hukum sehingga bagi yang melanggar itu bisa dikenai dengan sanksi hukum. Nah, asas yang ketiga yaitu convenience of payment, jadi kenyamanan dalam bayar pajak ya. Jadi inilah yang sebagai dasar dari PPh pot-put atau withholding tax. Pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak ya. Jadi dipungut pada saat yang baik. Misalnya di saat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau di saat wajib pajak menerima hadiah. Jadi ketika dia baru menerima langsung dipungut. Jadi itu kenyamanan gitu ya. Ibaratnya kita nerimanya bersih gitulah ya. Itu kan kita lebih nyaman daripada kita udah nerima dulu nanti bayar. Nah, itu kan secara psikologis juga tidak baik gitu kan. Lebih enak kalau kita nerimanya bersih, langsung dipungut atau langsung dipotong. Ya. Terus asas efisiensi ya atau economics ya. Biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan. Jadi biaya yang digunakan untuk menagih harus lebih kecil dari pajak yang didapat. Jadi cost and benefit yang dilakukan oleh si fiskus.
Ya, jadi menurut Adam Smith maka asas pemungutan pajak yang dianut adalah masalah convenience of payment, kenyamanan dalam membayar pajak. Nah, kemudian bagaimana sih kira-kira mekanisme konsep dasar mengenai masalah PPh output atau withholding tax ya. Nah, ini adalah subjek yang dipotong ya. Ini wajib pajaknya misalkan gitu ya. Ini pemotongnya. Ini pemotongnya dan ini objek pajaknya ya. Berarti kan transaksi yang ada di tengah ini. Nah, kemudian kewajiban subjek yang dipotong ya, jadi misalkan PTA ini menyediakan jasa ya, PT B dia menggunakan jasa, dia kasih jasa, yang ini bayar jasa. Nah, dia bayar jasanya 100 juta gitu ya. Nah, ini katakanlah jasanya 2%, PPh-nya 2%, PPh 2%, 2 juta ya, ini dipotong dan dibayarkan ke negara oleh PTB. Jadi si PTA ini hanya menerima 98 juta karena sudah dipotong. Jadi langsung dipotong oleh si pemotong. Ya, ini output. Jadi enggak mekanismenya tidak 100 juta nanti PTA yang melaporkan sendiri, tidak. Gitu ya. Nah, apa sih kewajiban si subjek yang dipotong, si PTA ini, melaporkan bukti potong yang diberikan dari si PTB ke dalam SPT tahunan. Nah, bagaimana kewajiban pemotongnya si PTB, yaitu ada 4M. Pemotong itu punya kewajiban 4M. Menghitung, memotong, menyetorkan tadi yang dipotongnya, dan melaporkan. Paham ya? Jadi ada kewajiban 4M bagi si pemotong. Kalau kewajibannya subjek pajak hanya melaporkan bukti potong ke dalam SPT tahunan. Ini perlu ini kewajibannya si pemotong. Oke. Nah, sudah itu tadi konsep dasar mengapa ada PPh output dan withholding tax. Nah, sekarang PPh pasal 4 ayat 2 atau PPh final. Nah, objek pajak di PPh pasal 4 ayat 2 ini ada 10 ya, kalau saya hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 objek pajak penghasilan di PPh pasal 4 ayat 2 atau PPh penghasilan final. Itu ada 4 ini. Oke. Kok 4? 10. Apa aja? Penghasilan atas bunga deposito, bunga tabungan, sertifikat Bank Indonesia, bunga obligasi dan surat utang negara, bunga simpanan yang dibayarkan koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Ya, jadi bunga simpanan kepada anggota koperasi untuk yang anggotanya orang pribadi, hadiah undian, hadiah tapi sifatnya diundi. Oke, hadiah yang sifatnya diundi. Kelima adalah transaksi saham. Keenam, pengalihan harta berupa tanah atau bangunan dan atau bangunan. Ya, pengalihan kemarin udah kita sedikit bahas. Kemudian atas transaksi jasa konstruksi, ya, persewaan tanah dan atau bangunan. Jadi penghasilan atas persewaan tanah, penghasilan atas dividen, tapi yang diterima oleh OP, ingat ya, beda OP dan badan ya, ini juga sama, kalau diterima OP bagaimana. Dan yang terakhir adalah penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tidak lebih dari 4,8 miliar dalam 1 tahun. Ini yang kemarin, yang tadi dan kemarin kita bahas mengenai pajak final. Jadi langsung dikenakan omsetnya yang dia tidak melebihi omset ya. Omset itu penjualan dalam 1 tahun sebesar 4,8 miliar. Oke, sekarang kita bahas satu-satu karena setiap transaksi dari setiap objek pajak PPh final ini prosentase tarifnya beda-beda. Nah, maka kita pelajari dulu tarif yang ada di sini. Nah, jadi penghasilan bunga deposito dan tabungan serta diskonto dari sertifikat Bank Indonesia.
Ya, ini diatur dalam PP 131 tahun 2000 dan diperbarui tahun 2015, ya. Jadi tarifnya kalau teman-teman punya tabungan, ini pasti paling gampang ya, kalau deposito tabungan itu pasti 20%, ya. Kalau bunga dari obligasi atau surat utang negara atau kalau yang syariah itu namanya sukuk, itu kalau bagi wajib pajak dalam negeri, ya misalnya kita individu ya wajib pajak dalam negeri dan BUT itu 15%. Jadi saya ingatnya tuh pasti ingat kalau di tabungan itu 20% ya bunga. Kalau bagi hasil ya istilahnya bagi hasil atau bunga obligasi maupun investasi surat berharga lainnya itu 15%. Oke, jadi lebih rendah ketika kita dipotong di investasi di surat berharga. Nah, di bunga deposito ini 20% dikalikan berapa? Jumlah bruto dari bunga deposito dan bunga tabungan yang kita terima. Nah, kecuali apa? Penerimaan dari bunga deposito itu lebih dari 7,5 juta. Ya, biasanya ya itu berarti kalau lebih dari 7,5 juta berarti kan investasi kita banyak banget gitu ya. Jadi kita dapat penghasilan bunga depositonya jadi tinggi 7,5 juta. Kalau kita cuma nanemin duit 100 juta, 200 juta, itu paling ratusan ribu aja mengenai penghasilan bunga depositonya. Oke, jadi ada beberapa pengecualian yang nggak kena pajak final, misalkan kita dapat bunga dari bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia, itu dikecualikan, jadi nggak kena PPh final. Ya, bunga dan diskonto yang diterima oleh dana pensiun. Jadi kalau tadi lebih ke orang pribadi maupun badan lainnya, kecuali yang diterima oleh dana pensiun. Jadi kalau misalkan PT Jiwasraya yang punya dana pensiun atau BRI yang bagiannya punya dana pensiun, itu bunga itu yang didapatkan dari investasinya itu tidak dikenakan PPh final. Ya tujuannya apa ya? Sebenarnya tujuannya untuk mengurangi potongan return-nya. Oke. Bunga tabungan pada bank yang ditunjuk pemerintah dalam rangka kepemilikan rumah sangat sederhana dan sebagainya. Ya, itu bisa dikecualikan. Jadi dikecualikan itu artinya tidak dikenakan PPh final. Gitu ya. Jadi gampang ingatnya, yang satu 20%, yang satu kalau di surat berharga itu 15% bagi WPDN dalam negeri, kalau yang LN 20%, yang untuk reksadana ini 5%. Oke, sampai 31 Desember 2020. Nah, yang dikecualikan ini juga sama ya, jadi wajib pajak dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan. Jadi, bagi dana perusahaan dana pensiun yang pendiriannya sudah disahkan oleh Kementerian Keuangan, maka dikecualikan dari pengenaan pajak final ini. Ya, wajib pajak bank yang didirikan di Indonesia atau cabang luar negeri di Indonesia itu juga dikeluarkan. Yang ketiga adalah bunga simpanan yang diberikan koperasi kepada anggota koperasi tapi orang pribadi. Nah, atas bunga simpanan ya yang dibayarkan koperasi. Jadi kalau saya punya uang, terus saya dapat, kalau tadi di bank tuh namanya bunga tabungan gitu ya. Kalau di koperasi kan namanya, biasanya koperasinya namanya simpan pinjam ya. Maka saya dapat bunga simpanan. Jadi bunga simpanan adalah bunga yang diberikan pada anggota atas simpanan wajib dan simpanan sukarela yang disetorkan. Jadi baik simpanan wajib maupun simpanan sukarela. Nah, tapi besaran bunganya itu harus sesuai dengan ADART yang ada di koperasi. Nah, ini sesuai dengan perhitungan pajak atas bunga simpanan yang diatur di PPh dan PP 15 tahun 2009. Ini ada PMK-nya juga tahun 2010, maka tarifnya adalah 10% di atas 240.000. Jadi kalau pendapatan atau penghasilan bunga simpanan dari koperasi ini lebih dari 240.000 baru dikenakan pajak 10%. Ya, jadi cut off-nya tuh 240.000. Ya, jadi dilihat dulu misalkan penghasilannya 300.000 berarti 60.000 kali 10%. Tapi kalau bunga simpanannya 0 sampai 240.000 itu masih tidak dikenakan PPh final.
gitu ya. Jadi di atas cut off-nya 240.000. Oke, jadi penghasilan hadiah atas undian. Nah, kita kan sering banget ya kalau di televisi itu banyak Anda memenangkan sekian dari undian sekian gitu ya. Nah, yang dimaksud di PPh final ini adalah kita yang mendapatkan hadiah atas undian. Jadi berdasarkan undian. Karena yang namanya hadiah itu tidak hanya masalah undian gitu ya, karena kita juga mendapatkan hadiah undian dari mengikuti suatu acara perlombaan gitu ya. Ada juga hadiah yang kita dapatkan sehubungan dengan pekerjaan tertentu, jasa atau kegiatan lainnya. Jadi hadiah itu macam-macam. Hadiah dengan nama dan bentuk apapun yang diberikan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh si penerima hadiah itu. Nah, untuk PP nomor PP nomor 132 tahun 2000 ini tentang pajak penghasilan atas hadiah undian itu menyebutkan bahwa penghasilan berupa hadiah undian dengan nama dan dalam bentuk apapun akan dipotong atau dipungut pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 yang bersifat final. Gitu ya, makanya harus ada penjelasan mengenai masalah hadiah ini yang bersifat undian. Jadi harus yang diundi gitu ya. Jadi artinya kalau bukan diundi gimana? Misalkan semua pembeli barang A itu mendapatkan hadiah dari toko tertentu, berarti itu bukan kategori dari yang bersifat undian gitu. Tapi yang sifatnya diundi itu ya terkena PPh final. Nah, berapa tarifnya? Tarifnya adalah 25% dari nilai jumlah bruto kalau itu berupa uangnya yang didapatkan. Jadi kalau nominalnya tertentu uang berarti 25% kali jumlah yang didapatkan bruto, atau ketika itu bentuknya bukan uang ya, misalkan barang, itu berarti 25% dari nilai pasar ya. Saat itu, pada saat menerima hadiah itu, jika yang diterima itu bukan merupakan uang, gitu ya. Atas penghasilan berupa hadiah dalam bentuk apapun oleh wajib pajak baik DN maupun LN. Jadi pemotongnya siapa? Ya, yang gambar pemotong yang sebelah kanan tadi adalah penyelenggara undian atau si pemberi hadiah, gitu ya. Jadi tarifnya 25%. Nah, bagaimana dengan ketika penghasilan hadiah itu tidak didapatkan atas undian, misalkan karena adanya perlombaan, ada hadiah atas penghargaan perlombaan ya, misalkan menang lomba juara gitu ya, hadiah sehubungan dengan kegiatan dan penghargaan yang tidak dikenakan pajak final, maka nanti akan diperhitungkan dalam SPT tahunan, jadi kenanya PPh pasal 21 dari tarif yang biasanya. Jadi ngitungnya pakai PPh tarif pasal 17 itu. Tapi kalau yang nerima adalah LN, WPLN, dia dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20% dari jumlah brutonya, gitu ya. Tapi kalau yang nerima BUT maka dikenakan 15%. Gitu ya. Jadi harus dilihat dulu atas apa hadiah yang diterimanya. Oke. Nah, yang kelima adalah transaksi saham. Tidak semua transaksi di bursa efek itu sebenarnya akan dikenakan pajak. Jadi yang dikenakan pajak adalah transaksi atas penjualan saham dan penghasilan dalam bentuk dividen yang diterima oleh investor yang akan dikenakan pajak. Tapi transaksi pembelian saham itu tidak kena pajak. Ya, jadi atas transaksi penjualan saham dan nanti terkait dengan penerimaan penghasilan dividen. Oke. Nah, jadi siapakah yang menjual saham di bursa? Ya, perusahaan yang mengeluarkan saham di bursa efek ya. Jadi 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham ya, pemotongnya BEI. Ada tambahan 0,5% dari nilai saham pada saat penawaran umum. Jadi kalau IPO ya, atas kepemilikan saham pendiri. Gitu ya. Jadi ini masalah penjualan, perusahaan yang menjual saham di Bursa Efek Indonesia.
Oke, selanjutnya adalah transaksi ke-6, pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Jadi objek PPh ini adalah penghasilan dari pengalihan hak atas tanah atau bangunan meliputi penjualan. Jadi kalau saya jual tanah dan atau bangunan, tukar-menukar, perjanjian pemindahan hak, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, menghibahkan, dan cara lain yang disepakati. Jadi kalau ada pengalihan hak atas tanah dan bangunan itu dikenakan pajak final. Ya, jadi yang paling sering adalah transaksi jual beli tanah dan bangunan.